Hey kid, don't ever let them get inside your head. Lucio Cecchinello ungkap awal keterpurukan Honda di MotoGP gara-gara cedera Marquez di tahun 2020. Lucio Cecchinello, pemilik tim LCR Honda, mengungkapkan pandangannya tentang penyebab utama keterpurukan Honda di MotoGP. Menurutnya, semua berawal dari cedera serius yang dialami Marc Marquez pada tahun 2020. Cedera tersebut tidak hanya memengaruhi performa Marquez, tetapi juga berdampak besar pada pengembangan motor Honda, yang akhirnya membuat mereka tertinggal dari para pesaing. Sebagai tim satelit Honda sejak 2006, Cecchinello sangat memahami situasi internal tim Honda. Ia menyatakan bahwa saat Marquez absen, tim teknisi Honda di Jepang menghentikan pengembangan motor RC Tuan Trevi. Keputusan ini berbanding terbalik dengan langkah agresif yang diambil tim-tim lain seperti Ducati, yang terus melakukan pengembangan tanpa henti. Selama Marc absen, kami tidak melakukan apapun dalam hal pengembangan sementara yang lain terus mengembangkan proyek mereka, diujar Cecchinello. Cecchinello mengingat bagaimana motor Honda pada tahun 2020 masih sangat kompetitif ketika dikendarai oleh Marquez. Meski memiliki karakteristik yang khas, mampu dikuasai oleh Marquez dengan baik, memungkinkan dia untuk bersaing ketat dengan pembalap dari pabrikan lain. Motor dengan Marc baik-baik saja, dia mampu mengatasi bagian depan motor Honda yang istimewa dan menggunakan ban lebih baik daripada rider Honda lain, jelas Cecchinello. Sebagai bukti, Cecchinello mengingatkan penampilan Marquez di Jerez pada awal musim 2020. Marquez berhasil menyalip banyak pembalap dan menunjukkan kemampuan luar biasa, meski akhirnya harus mundur karena cedera. Contohnya adalah balapan di awal musim 2020. Di Jerez ia menyalip semua orang, lalu ia kehilangan posisi terdepan dan setelah kembali ke motornya, ia menunjukkan kebangkitan yang luar biasa. Kenangnya. Namun, langkah Honda untuk menunggu pemulihan Marquez sebelum melanjutkan pengembangan motor ternyata menjadi kesalahan besar. Marquez mengalami komplikasi dalam proses pemulihannya, yang membuat Honda kehilangan banyak waktu untuk berinovasi. Sementara itu, tim-tim lain terus bergerak maju dengan pengembangan mereka, terutama di bidang aerodinamika. Kemudian Honda mengatakan untuk menunggu sampai Marquez pulih untuk mengembangkan motor, tetapi seperti yang kita tahu ada komplikasi, ditambah Cecchinello. Cecchinello menegaskan bahwa Marquez selama ini menjadi sosok kunci dalam pengembangan motor Honda. Ketergantungan yang terlalu besar pada Marquez membuat Honda rentan ketika pembalap andalan mereka tidak bisa tampil maksimal. Ketiadaan Marquez di lintasan membuat Honda kehilangan arah, sementara tim-tim lain terus melakukan pengembangan. Komentar ini menunjukkan bahwa Honda perlu mengevaluasi kembali strategi mereka, terutama dalam hal pengembangan motor yang tidak boleh hanya bergantung pada satu pembalap. Untuk bisa kembali bersaing di MotoGP, Honda harus lebih inovatif dan konsisten dalam pengembangan teknologi mereka. Dengan kondisi persaingan yang semakin ketat, Honda harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk kembali ke jalur kemenangan. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi Honda untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dan memastikan mereka tetap kompetitif di masa depan. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sulit akur di Ducati Lenovo. Tim MotoGP musim ini diprediksi akan menghadirkan banyak drama, terutama di tim pabrikan Ducati Lenovo yang kini diperkuat oleh dua bintang besar, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Gino Borsoy, bos Pramac Racing, meragukan bahwa kedua pembalap ini dapat menjalin hubungan harmonis dalam satu tim. Menurut Borsoy, rekam jejak Marquez yang selalu mendominasi rekan setimnya menjadi alasan utama kekhawatiran ini. Marc Marquez, yang telah meraih 6 gelar juara dunia MotoGP, dikenal sebagai pembalap dengan kemampuan luar biasa. Namun, yang membuat Marquez semakin menonjol adalah kemampuannya untuk selalu mengalahkan rekan setimnya. Di Honda, ia berhasil mengungguli pembalap-pembalap hebat seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan Alex Marquez. Borsa menyoroti bahwa sejarah ini bisa terulang di Ducati. Marquez memiliki karakter kuat yang cenderung mendominasi dalam tim, dan ini bisa menciptakan ketegangan dengan Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang telah menjadi pembalap utama Ducati dan juara dunia, tentu tidak ingin posisinya tergeser begitu saja. Francesco Bagnaia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP. Namun, dengan kehadiran Marc Marquez di tim yang sama, tantangan baru menanti Bagnaia. Borsa meyakini bahwa Bagnaia akan menghadapi tekanan besar, tidak hanya dari kompetisi eksternal, tetapi juga dari dalam timnya sendiri. Bagnaia harus berhadapan dengan Marquez yang terkenal karena strategi balapnya yang agresif dan kemampuannya membaca situasi di lintasan.
Menurut Borsoi, ini bisa memengaruhi dinamika tim dan membuat Bagnaia merasa terancam, terutama jika Marquez berhasil menunjukkan performa yang superior sejak awal musim. Ducati Lenovo tim kini berada di persimpangan jalan dengan memiliki dua pembalap top dalam satu tim. Borsa mengingatkan bahwa mengelola dua pembalap dengan ambisi besar tidaklah mudah. Ducati harus memastikan bahwa persaingan antara Marquez dan Bagnaia tetap sehat dan tidak berubah menjadi konflik yang merugikan tim. Borsa juga menekankan pentingnya strategi tim dalam menghadapi situasi ini. Jika Ducati gagal mengelola hubungan kedua pembalap ini dengan baik, potensi perpecahan internal bisa menjadi ancaman besar bagi target mereka untuk meraih gelar juara dunia di musim ini. Pengalaman di MotoGP menunjukkan bahwa persaingan internal dalam satu tim bisa menjadi pisau bermata dua. Borsa mengingatkan bahwa situasi serupa pernah terjadi di Yamaha ketika Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo menjadi rekan setim. Meski keduanya adalah pembalap papan atas, persaingan mereka seringkali menimbulkan ketegangan yang berpengaruh pada performa tim secara keseluruhan. Borsoi khawatir bahwa hal serupa bisa terjadi di Ducati. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, dengan gaya balap dan ambisi masing-masing, berpotensi memanaskan atmosfer di dalam tim. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, ini bisa berdampak negatif pada hasil balapan dan harmoni tim secara keseluruhan. Meski penuh dengan kekhawatiran, Borsoi tetap berharap Ducati bisa memanfaatkan kekuatan kedua pembalap ini untuk mendominasi kejuaraan. Menurutnya, jika Marquez dan Bagnaia dapat mengesampingkan ego mereka dan bekerja sama demi kepentingan tim, Ducati memiliki peluang besar untuk kembali merebut gelar juara dunia. Borsa menutup dengan optimisme bahwa persaingan ini, meskipun berpotensi menimbulkan konflik, juga bisa menjadi motivasi bagi kedua pembalap untuk memberikan yang terbaik di setiap balapan. MotoGP musim ini akan menjadi musim yang menarik untuk disaksikan, dengan Marquez dan Bagnaia sebagai pusat perhatian di Ducati Lenovo Team. Marc Marquez dan Ducati, langkah besar, tekanan besar di MotoGP 2025 musim MotoGP 2025 akan menjadi panggung persaingan yang semakin sengit, dengan Marc Marquez resmi bergabung ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Keputusan Ducati untuk merekrut Marquez bertandem Francesco Bagnaia menjadi sorotan utama, terlebih setelah legenda MotoGP, Valentino Rossi, memberikan komentarnya yang cukup tajam mengenai langkah ini. Marc Marquez pernah menjadi dominator MotoGP dengan 6 gelar juara dunia, tetapi karirnya terguncang setelah kecelakaan di MotoGP Spanyol 2020 yang menyebabkan cedera parah pada lengannya. Cedera ini tidak hanya memengaruhi performanya di lintasan, tetapi juga memaksa Marquez melewatkan sebagian besar musim berikutnya. Pada 2024, ia membuat langkah berani dengan meninggalkan Repsol Honda, tim yang membesarkan namanya, untuk bergabung dengan Gresini Ducati. Meskipun menggunakan motor Desmos edisi versi lama, Marquez menunjukkan bahwa ia masih bisa bersaing di barisan depan. Penampilannya yang konsisten sepanjang musim akhirnya membuat Ducati memutuskan untuk mempromosikannya ke tim pabrikan pada 2025. Langkah Ducati merekrut Marquez tidak lepas dari kontroversi. Valentino Rossi, yang memiliki sejarah rivalitas panjang dengan Marquez, mempertanyakan keputusan ini. Dalam sebuah wawancara pada akhir 2024, Rossi menyebut langkah Ducati sebagai perjudian besar yang berpotensi memecah belah tim. Keputusan ini juga berdampak pada dinamika internal Ducati. Jorge Martin, yang berhasil merebut gelar juara dunia 2024, memilih meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Aprilia. Selain itu, pembalap lain seperti Marco Bezzecchi dan Enea Bastianini juga meninggalkan tim Ducati untuk mencari peluang di tempat lain. Bagi Rossi, langkah Ducati ini mencerminkan betapa besar pengaruh Marquez dalam menentukan arah kebijakan tim. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tekanan besar akan berada di pundak Marquez untuk membuktikan dirinya layak menggantikan Bagnaia. Sebagai pembalap utama Ducati Lenovo, Marquez menghadapi ekspektasi tinggi. Ia tidak hanya harus beradaptasi dengan motor pabrikan terbaru, tetapi juga bekerja dengan kepala kru baru, Marco Rigamonti. Rigamonti adalah teknisi berpengalaman yang sebelumnya bekerja dengan Enea Bastianini, tetapi membangun hubungan kerja yang solid dengan pembalap seperti Marquez membutuhkan waktu dan kepercayaan.
Selain itu, persaingan internal dengan Francesco Bagnaia, yang masih bertahan di Ducati Lenovo, akan menjadi tantangan tersendiri. Meski hubungan mereka terlihat baik sejauh ini, kompetisi di lintasan bisa memunculkan tensi yang sulit dihindari, terutama jika keduanya memperebutkan poin penting di klasemen. Keputusan Ducati memilih Marquez secara tidak langsung membawa kembali rivalitas klasik antara Marquez dan Valentino Rossi ke pusat perhatian. Rossi, yang kini lebih fokus pada dunia balap mobil, menyatakan akan mengurangi aktivitasnya di ajang tersebut untuk mendukung para pembalap binaan VR46 Academy di MotoGP. Langkah ini dianggap banyak pihak sebagai strategi Rossi untuk menjaga pengaruhnya di pedok, terutama setelah Marquez menjadi bagian dari Ducati, tim yang sebelumnya dekat dengan VR46. Kehadiran Rossi yang lebih intens di MotoGP 2025 diprediksi akan menambah tekanan psikologis pada Marquez. Musim 2025 menjanjikan persaingan yang lebih sengit dengan berbagai dinamika baru. Marc Marquez akan menjadi pusat perhatian, baik karena kiprahnya di Ducati maupun rivalitasnya yang belum usai dengan Rossi. Sementara itu, tim-tim lain seperti Aprilia dan KTM juga semakin kompetitif, membuat perjalanan Marquez untuk kembali meraih gelar juara dunia semakin menantang. Namun, bagi Marquez, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa ia masih merupakan salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Dengan motor terbaik di bawahnya dan pengalaman yang tak ternilai, 2025 bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk kembali ke puncak MotoGP dalam drama yang penuh dengan intrik dan rivalitas. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang tidak terlupakan, di mana setiap balapan membawa kisah baru dan emosi yang intens. Gino Borsa ungkap alasan Ducati prioritaskan Marc Marquez ketimbang Jorge Martin bos Pramac Racing. Gino Borsa mengungkap alasan dibalik keputusan mengejutkan Ducati Corse yang memilih Marc Marquez untuk bergabung dengan tim pabrikan mereka di MotoGP 2025. Keputusan ini membuat Jorge Martin, pembalap satelit Ducati yang telah menunjukkan performa luar biasa, tersisih. Borsa menilai daya tarik Marquez sebagai juara dunia 8 kali menjadi faktor utama di balik keputusan tersebut. Keputusan Ducati mengontrak Marquez diumumkan secara tiba-tiba di pertengahan musim MotoGP 2024. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena Martin tampil gemilang dengan berhasil merebut gelar juara dunia pada musim tersebut. Meski demikian, Ducati memutuskan untuk tidak memberikan Martin kesempatan di tim pabrikan mereka. Sebagai gantinya, Marquez yang baru satu musim membela Gresini Racing diangkat ke tim utama. Keputusan ini jelas tidak mudah bagi Ducati. Jorge Martin telah memberikan segalanya untuk mereka, tetapi memilih Marc Marquez juga bisa dimengerti, kata Gino Borsa dalam wawancara terbaru. Menurut Borsa, daya tarik Marc Marquez sebagai salah satu pembalap paling ikonik dalam sejarah MotoGP menjadi salah satu alasan utama Ducati mengambil langkah ini. Selain itu, kemampuan Marquez yang masih sangat kompetitif, meskipun baru bergabung dengan Ducati, menjadi bukti bahwa ia masih memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas. Marc adalah pembalap dengan daya tarik global. Dia juara dunia 8 kali dan membawa sesuatu yang tidak dimiliki pembalap lain. Setiap kali dia berada di lintasan, dia selalu menjadi ancaman untuk meraih gelar juara, ujar Borsa. Keputusan ini juga didasarkan pada performa Marquez yang luar biasa selama musim 2024. Meskipun hanya berada di tim satelit, Marquez berhasil mengamankan posisi ketiga di klasemen akhir, tepat di belakang Martin dan Francesco Bagnaia. Keputusan Ducati mengutamakan Marquez juga membawa dampak besar bagi struktur tim mereka. Pramac Racing, yang selama ini menjadi tim satelit utama Ducati, memilih hengkang dan bergabung dengan Yamaha mulai musim 2025. Sementara itu, Jorge Martin memutuskan untuk menerima tawaran Aprilia Racing. Meski pindah ke tim baru, Borsa yakin Martin tetap akan menjadi salah satu penantang gelar di musim 2025. Jorge adalah pembalap hebat. Meski tidak lagi bersama Ducati, dia pasti akan terus bersaing dengan Marquez dan Bagnaia untuk memperebutkan kemenangan, tambah Borsa. Kini, semua mata tertuju pada musim MotoGP 2025, yang diprediksi menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam sejarah MotoGP.
Ducati Lenovo akan memiliki dua juara dunia di tim mereka, yaitu Marquez dan Bagnaia, sementara Martin bersama Aprilia siap memberikan perlawanan sengit. Musim depan akan menjadi pertarungan menarik. Marc dan Bagnaia akan bersaing memperebutkan gelar di dalam tim yang sama, sementara Jorge tidak akan tinggal diam. Ini akan menjadi musim yang luar biasa untuk disaksikan, tutup Borsoi. Keputusan Ducati memilih Marquez adalah langkah besar yang membawa risiko, tetapi juga peluang besar. Kini, tinggal menunggu apakah keputusan ini akan membawa kejayaan, atau justru menghadirkan tantangan baru bagi tim pabrikan asal Italia tersebut. Michele Pirro terkagum-kagum dengan adaptasi Marc Marquez di Ducati Desmosedici GP25 tes pramusim MotoGP yang berlangsung pada November lalu menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez bersama Ducati Lenovo. Penampilan Marquez saat mengendarai Desmosedici GP25 tak hanya memikat banyak pihak, tetapi juga membuat test rider Ducati, Michele Pirro, terkejut. Pirro mengaku kagum dengan kemampuan adaptasi cepat Marquez yang berhasil mencatat waktu tercepat keempat dalam tes tersebut. Michele Pirro, yang telah lama menjadi bagian penting dari pengembangan motor Ducati, menyatakan bahwa Marquez telah melampaui ekspektasinya dalam tes pramusim. Dengan motor baru yang dirancang untuk musim MotoGP 2025, Marquez menunjukkan performa impresif, meski ini merupakan salah satu pengalamannya pertama dengan motor tersebut. Saya tidak menyangka Marc Marquez bisa begitu cepat beradaptasi dengan Desmosedici GP25, ujar Pirro dalam sebuah wawancara. Dia langsung memahami karakteristik motor dan mampu tampil kompetitif. Menjadi yang tercepat keempat di tes pertama bukanlah hal yang mudah. Kekaguman Pirro tidak hanya terbatas pada hasil waktu lap yang dicetak Marquez. Menurutnya, gaya balap Marquez yang unik menjadi salah satu alasan utama keberhasilannya dalam menaklukkan Desmosedici GP25. Pirro menyebut bahwa gaya agresif dan penuh kontrol yang dimiliki Marquez sulit ditiru oleh pembalap lain. Pirro bahkan mengakui bahwa setelah mempelajari data telemetri Marquez, ia semakin kagum dengan cara juara dunia 8 kali tersebut mengendalikan motor. Gaya balap Marc Marquez adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh pembalap lain. Ketika saya melihat data telemetri, itu sangat luar biasa. Dia bisa memanfaatkan potensi motor dengan cara yang berbeda dari pembalap Ducati lainnya, jelas Pirro. Penampilan Marc Marquez di tes pramusim memperkuat keyakinan Ducati bahwa mereka telah membuat keputusan tepat dengan mempromosikan Marquez ke tim pabrikan. Sebagai tandem Francesco Bagnaia, Marquez diharapkan membawa Ducati ke level yang lebih tinggi dan memperkuat dominasi mereka di MotoGP. Dengan adaptasi secepat ini, saya yakin Marc Marquez akan menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya di musim 2025, tambah Pirro. Dia tidak hanya membawa pengalaman dan gelar juara, tetapi juga kemampuan unik yang sulit ditandingi. Tes pramusim juga menjadi ajang awal persaingan antara Marquez dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Keduanya sama-sama memiliki status juara dunia, dan kombinasi mereka disebut sebagai Dream Team Ducati untuk musim depan. Namun, Marquez tampaknya tidak ingin sekadar menjadi pendamping Bagnaia. Ia datang ke Ducati dengan ambisi besar untuk merebut gelar juara dunia dan membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid. Dengan performa impresif selama tes pramusim dan kekaguman dari Pirro, Marc Marquez telah mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya bahwa ia siap bersaing di musim MotoGP 2025. Apakah adaptasi cepat dan gaya balap unik Marquez akan membawa Ducati ke puncak kejayaan? Semua akan terjawab saat musim dimulai. MotoGP 2025 kini menjanjikan pertarungan sengit yang tidak hanya menguji kecepatan, tetapi juga strategi dan adaptasi di lintasan. Marc Marquez sekali lagi menjadi pusat perhatian, membuktikan bahwa dirinya tetap layak disebut sebagai salah satu legenda MotoGP. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of that. Ambisi Marc Marquez di Ducati untuk MotoGP 2025 bakal haus kemenangan. Marc Marquez akan memulai babak baru dalam karirnya sebagai pembalap tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Kepindahan ini sekaligus menegaskan tekadnya untuk kembali meraih gelar juara dunia.
Setelah mengakhiri 11 musim panjang bersama Repsol Honda pada akhir 2023, Marquez bergabung dengan Gresini Racing, tim satelit Ducati, untuk musim 2024. Bersama Gresini Racing, Marquez menunjukkan performa yang kompetitif meskipun menggunakan motor Ducati versi tahun sebelumnya. Dari total 20 balapan di musim 2024, pembalap berjuluk Baby Alien ini berhasil meraih 10 podium, termasuk 3 kemenangan, dan menutup musim di peringkat ketiga klasemen pembalap. Performa impresif ini menjadi alasan kuat bagi Ducati untuk mempromosikan Marquez ke tim pabrikan, menjadikannya tandem Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali. Keputusan Ducati memilih Marquez sebagai pembalap pabrikan bukan tanpa alasan. Selain catatan apiknya di musim 2024, Marquez memiliki rekam jejak yang luar biasa sebagai peraih 8 gelar juara dunia. Meskipun ada opsi lain seperti Jorge Martin, yang berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Racing, Ducati percaya bahwa pengalaman dan mentalitas Marquez akan memberikan nilai tambah. Bagi tim, kedatangan Marquez juga mendapat perhatian dari mantan pembalap MotoGP, Carlos Ceca. Menurut Ceca, Marquez akan menjadi pembeda bagi Ducati, berkat tekad kuatnya yang tak pernah surut. Semua pembalap sangat kompetitif, tetapi hari ini perbedaan akan dibuat oleh Ducati dan Marquez, ujar Ceca. Ceca menilai bahwa Marquez berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk musim 2025. Dengan motor Ducati Desmosedici GP25, yang dianggap sebagai motor terbaik di grid MotoGP, Marquez memiliki peluang besar untuk kembali ke puncak. Apalagi, ambisinya untuk menyamai rekor 9 gelar juara dunia milik Valentino Rossi menjadi motivasi tambahan. Ceca menggambarkan Marquez sebagai pembalap dengan determinasi luar biasa. Saya rasa Marquez sudah memiliki roket untuk menuju Olympus, planet para pemenang, kata Ceca. Menurutnya, semua tergantung pada tekad Marquez sendiri. Jika tidak ada hambatan besar, seperti gangguan teknis atau cedera, Marquez diprediksi akan menjadi ancaman serius bagi pembalap lain, termasuk Bagnaia. Meskipun gagal meraih gelar juara dunia pada musim 2024, performa Marquez bersama Gresini Racing membuktikan bahwa dirinya masih berada di level terbaik. Ceca bahkan mengibaratkan Marquez sebagai singa kelaparan yang siap dilepaskan oleh Ducati pada musim 2025. Saya rasa dia tidak memikirkan hal lain sepanjang 2024 selain berjuang untuk memanfaatkan setiap kesempatan, ujar Ceca. Musim 2025 akan menjadi momen krusial bagi Marquez untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak disebut sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Dengan motor terbaik dan tekad yang membara, dunia MotoGP menantikan kiprah Baby Alien bersama Ducati. Akankah Marquez berhasil membawa pulang gelar juara dunia ke-9-nya? Semua akan terjawab di lintasan. Valentino Rossi prediksi Marc Marquez akan gunakan taktik kotor demi juara MotoGP 2025. Legenda MotoGP, Valentino Rossi, memberikan prediksi yang menarik menjelang musim MotoGP 2025. Menurutnya, Marc Marquez berpotensi menggunakan cara yang dianggap kotor untuk merebut gelar juara dunia. Salah satu taktik yang dimaksud Rossi adalah penggunaan teknik slipstream, sebuah strategi yang sah di dunia balap tetapi kerap dianggap kotor oleh beberapa pembalap. Apa itu slipstream? Slipstream adalah teknik memanfaatkan angin dari motor di depan untuk mengurangi hambatan udara dan meningkatkan kecepatan motor sendiri. Meski strategi ini legal, banyak pembalap tidak menyukainya karena pembalap di depan sering merasa dimanfaatkan. Rossi menganggap Marquez mungkin kembali menggunakan teknik ini, seperti yang sering dilakukannya saat masih bersama Honda. Dalam dunia balap, slipstream memang sah-sah saja. Tetapi, banyak pembalap merasa terganggu, terutama mereka yang berada di depan dan dimanfaatkan, ujar Valentino Rossi seperti dikutip dari Motorcycle Sports. Rossi menyadari bahwa Marquez memiliki motivasi besar untuk kembali menjadi juara dunia MotoGP pada 2025. Setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez diharapkan mampu memaksimalkan potensi motor Desmosedici GP25 yang dikenal sebagai salah satu motor terkuat di grid. Namun, Rossi menduga Marquez tidak akan ragu untuk menggunakan segala cara, termasuk teknik slipstream, demi mencapai ambisinya.
Menurut Rossi, selama 3 musim terakhir, MotoGP sudah jarang diwarnai oleh taktik kontroversial seperti itu, karena pembalap seperti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia lebih memilih gaya balap yang bersih dan mengandalkan kemampuan sendiri. Apakah Anda pernah melihat Jorge Martin melakukan slipstream di belakang rider lain? Atau Pecco Bagnaia? Jika Anda merasa teknik itu akan membawa Anda melaju jauh, maka gunakanlah. Tetapi, saya selalu mengajarkan murid-murid saya untuk berusaha sendiri tanpa menggunakan taktik seperti itu, jelas Rossi. Rossi berharap Marquez dapat bertarung secara bersih tanpa menggunakan taktik yang dianggap kontroversial. Baginya, Marquez sudah berada di tim dengan motor yang sangat kompetitif, sehingga tidak perlu bergantung pada teknik slipstream untuk menang. Saya hanya meminta dan berharap agar Marc Marquez tidak melewati batas hingga bermain kotor. Ada batasan yang tidak boleh dilampaui, tegas Rossi. Rossi juga menyatakan kekhawatirannya bahwa jika Marquez tetap menggunakan teknik slipstream, hal itu bisa menciptakan ketegangan di lintasan. Sebagai mantan pembalap, Rossi mengerti bahwa strategi seperti ini tidak hanya mengganggu pembalap lain, tetapi juga menciptakan persepsi negatif tentang cara bertarung Marquez di mata penggemar. Di sisi lain, Marquez berada dalam tekanan besar untuk memberikan hasil maksimal bagi Ducati. Dengan motor yang kuat dan rekam jejaknya sebagai juara dunia 8 kali, ekspektasi dari tim dan penggemar tentu sangat tinggi. Apalagi, Marquez akan bertarung melawan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang juga menjadi kandidat kuat juara dunia. Rossi menyadari bahwa persaingan internal di Ducati dapat memicu Marquez untuk melakukan berbagai cara demi mengamankan posisi. Namun, ia tetap berharap bahwa MotoGP 2025 akan diwarnai oleh persaingan yang sportif tanpa teknik-teknik yang dianggap kontroversial. MotoGP 2025 menjadi musim yang sangat dinantikan, terutama dengan kembalinya Marc Marquez dalam tim kuat seperti Ducati. Namun, prediksi Valentino Rossi menambah bumbu ketegangan, mengingat reputasi Marquez yang dikenal agresif di lintasan. Para penggemar kini menantikan bagaimana Marquez akan bersaing. Apakah ia akan memanfaatkan teknik slipstream, ataukah ia akan membuktikan kemampuannya tanpa bergantung pada taktik yang dianggap kontroversial? Satu hal yang pasti, semua mata akan tertuju pada Marquez dan bagaimana ia menghadapi tekanan untuk kembali menjadi juara dunia. Michele Pirro tak percaya Marc Marquez mengenali titik lemah Desmosedici GP25 di tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di Barcelona pada November lalu menjadi momen penting bagi para pembalap untuk menguji kemampuan motor baru mereka. Salah satu yang mencuri perhatian adalah performa Marc Marquez dengan Ducati Desmosedici GP25. Meskipun baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez menunjukkan hasil impresif dengan menempati posisi keempat, hanya terpaut tipis dari adiknya, Alex Marquez, yang menjadi pembalap tercepat dalam tes tersebut. Tak sampai di situ, Marc Marquez berhasil mampu mengenali titik kelemahan Desmosedici GP25 dalam waktu singkat mendapat tanggapan baik dari Michele Pirro, pembalap penguji tim Ducati. Pirro, yang telah lama menjadi bagian dari pengembangan motor-motor Ducati, merasa sulit untuk dipercaya bahwa Marquez bisa langsung memahami aspek teknis yang mendalam dari motor ini, terutama karena ia baru saja mengendarainya. Pirro mengkagumi kemampuan analisis cepat Marquez. Michele Pirro mengungkapkan bahwa Ducati Desmosedici GP25 adalah hasil dari pengembangan bertahun-tahun oleh tim insinyur dan pembalap penguji. Menurutnya, butuh waktu dan pengalaman mendalam untuk memahami kekuatan maupun kelemahan motor tersebut. Saya rasa sulit untuk percaya bahwa seseorang yang baru mengendarai motor ini bisa langsung memahami titik kelemahannya. Desmosedici GP25 adalah motor yang sangat kompleks. Kami telah bekerja keras untuk menyempurnakannya, dan analisis semacam itu biasanya membutuhkan waktu, tetapi Marc begitu cepat memahami Desmosedici GP25, ujar Pirro. Pirro sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh kunci dalam pengembangan motor Ducati. Ia seringkali menjadi orang pertama yang menguji prototipe baru dan memberikan masukan kepada tim teknik. Pengalamannya yang mendalam membuatnya mengkagumi cara Marquez dapat dengan cepat memberikan evaluasi detail terhadap GP25.
Performa impresif Marquez di tes pramusim meski Pirro masih tak percaya, namun performa Marc Marquez di atas Desmos edisi GP25 tidak bisa diabaikan. Pada tes pramusim tersebut, Marquez mampu mencatatkan waktu yang sangat kompetitif, hanya terpaut beberapa milidetik dari adiknya, Alex Marquez, yang menjadi pebalap tercepat. Hasil ini semakin mengukuhkan reputasi Marc Marquez sebagai salah satu pebalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Kemampuannya untuk cepat beradaptasi dengan motor baru menunjukkan bahwa ia masih memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi, meskipun telah menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa musim terakhir. Bergabungnya Marc Marquez dengan Ducati menjadi salah satu keputusan paling menarik dalam sejarah MotoGP. Setelah menghadapi masa sulit bersama Honda, Marquez memilih untuk bergabung dengan tim yang telah mendominasi kejuaraan dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan ini tidak hanya memberikan peluang baru bagi Marquez, tetapi juga menambah tekanan pada dirinya untuk membuktikan bahwa ia masih mampu meraih kejayaan. Meskipun baru mengendarai Desmos edisi GP25, Marquez sudah menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dalam memberikan masukan kepada tim teknis Ducati. Ia mengklaim bahwa ada beberapa area yang perlu ditingkatkan pada motor tersebut untuk menghadapi musim 2025. Pernyataan ini menjadi sumber skeptisisme dari Michele Pirro, yang merasa bahwa analisis semacam itu membutuhkan lebih banyak waktu dan pengalaman. Dengan hasil yang menjanjikan di tes pramusim, banyak yang memprediksi bahwa Marc Marquez akan menjadi salah satu pesaing utama dalam perburuan gelar MotoGP 2025. Namun, tantangan besar menanti, mengingat persaingan yang semakin ketat di antara para pembalap, termasuk Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan bahkan adiknya sendiri, Alex Marquez. Bagi Ducati, kehadiran Marc Marquez memberikan dinamika baru dalam tim. Meskipun ada perbedaan pandangan antara pembalap penguji seperti Michele Pirro dan Marquez, tujuan utama tetaplah sama, mengembangkan motor terbaik yang mampu membawa Ducati terus mendominasi di MotoGP. Dengan semua mata tertuju pada musim 2025, perjalanan Marc Marquez bersama Ducati dipastikan akan menjadi salah satu cerita paling menarik untuk diikuti. Apakah ia mampu mengatasi tantangan dan membawa Ducati menuju kesuksesan yang lebih besar, atau justru menghadapi hambatan di tengah jalan? Hanya waktu yang akan menjawab. Hey kid, don't ever let them get inside your head.